Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Elektrizen, jumpa lagi di Podcast Room. Di episode kali ini ada yang menarik nih, khususnya di bulan Desember itu diperingati dengan Hari Anti Korupsi Dunia atau disebut Hakordia. Hakordia. Nah, jadi di sini juga udah hadir nih narasumber kita. Mungkin Riko bisa dikenalin dulu. Baik, yang pertama ada Pak Jeffrey sebagai Senior Manager Perencanaan PLN WIDA Aceh, dan juga ada Bang Dimas ya, panggilannya Bang Dimas ya. Iya. Ya, sebagai Asisten Manager atau Asisten Manajer Risiko Pantauan dan SMT. Nah, jadi ada yang menarik nih, Elektrizen. Dari kita nih semua, cuman Barudi yang pakai rompi biru, berani, kompeten dan hebat. Ya kan? Mungkin nanti bisa kita tanya lagi ke apa alasan Barudi tampil di depan kita ini pakai rompi ya. Jadi memang podcast kita kali ini nggak jauh-jauh dari Hakordia tadi ya, Hari Anti Korupsi Dunia tadi itu. Jadi kita pengen nanya langsung nih, khususnya ke Pak Jeffrey nih, top leader kita di PLN. Nah, jadi pertanyaan pertama nih Pak, kita mau nanya nih, apa sih di benak Pak Jeffrey kalau misalnya mendengar kata-kata korupsi itu Pak? Korupsi itu adalah sesuatu yang itu crime ya, yang luar biasa, extraordinary crime, yang itu memang menjadi isu utama di dalam sebuah organisasi operasional di mana fraud dan potensi terjadinya penyelewengan dari tanggung jawab sebagai perusahaan itu dilanggar untuk kepentingan personal ataupun juga golongan tertentu. Dan tentunya ini adalah hal yang perlu kita hindari, antisipasi untuk memastikan bahwa tata laksana dalam organisasi itu menjunjung tinggi good corporate governance. Gitu. Oke. Baik, kalau misalnya menurut Pak Jeffrey nih, itu menjadi kejahatan yang besar. Apakah Bang Rudi mungkin ada pandangan lain kalau misalnya dengar kata korupsi apa gitu? Iya, hampir sama sih ya korupsi itu. Tapi ada pengertian kalau berdasarkan undang-undang mungkin ini ya. Menyentuh-nyentuh juga. Langsung peraturan nih? Iya, kita berbicara peraturan dulu. Kalau korupsi ya, itu kejahatan yang melanggar undang-undang, yang melanggar hukum gitu. Tujuannya bisa untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, ataupun memperkaya korporasi gitu ya, yang dapat merugikan perusahaan gitu. Iya, kejahatan yang luar biasa tentunya. Seperti yang dilakukan terus Pak Jeb tadi. Kalau Bang Rudi nih di PLN sendiri, kita yang berkaitan dengan Hakordia nih Bang, adakah PLN melakukan peringatan ataupun sosialisasi atau kampanye dalam menyambut Hakordia nih Bang, terkait sistem anti korupsi tadi? Iya. Contohnya ini ya, kita menyambut Hakordia ini ya, nanti podcast nih Bang ya. Tanggal 9 Desember gitu ya, Hari Anti Korupsi Sedunia. Kalau misalnya menyambut Hakordia secara langsung itu kita tidak ada ya, tapi tapi kita sudah menerapkan anti korupsi ini ke dalam proses bisnis kita sehari-hari, sehingga ya sudah menyatu di proses bisnis kita anti korupsi tersebut gitu ya, dengan kita mensosialisasikan anti korupsi ke seluruh pegawai, juga ke stakeholder ya eksternal. Itu sudah kita menyerukan anti korupsi ini dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan tentunya gitu. Berarti memang langsung di proses bisnisnya ya Pak ya. Nah, kalau misalnya di PLN sendiri, langkah pertama itu apa yang dikerjakan selama ini di PLN untuk menghindari kejahatan yang hebat tadi Pak, yang korupsi itu ya Pak? Iya, sebetulnya pada dasarnya ini adalah mengenai cara menanamkan nilai anti korupsi itu ya. Dan di PLN sendiri itu dilakukan dengan set of the tone itu dari senior leadersnya. Jadi penting sekali bahwa senior leader itu memberikan contoh dengan memberikan komitmen dan juga dalam bentuk fakta integritas. Jadi khususnya di PLN WIDA Aceh itu kita sudah membuat fakta integritas. Mulai dari general manager, dari seluruh senior manager dan juga jajaran sampai ke UP3, bahwa kita memastikan untuk selalu berkomitmen melakukan kegiatan ini dengan cara yang good corporate governance dan menghindari potensi-potensi terjadinya fraud ataupun dalam hal ini korupsi. Ketika set of the
tone dari senior leader itu sudah tertanam, nah ini harapannya bisa menyebar dan meyakinkan kepada seluruh pegawai bahwa ini memang implementasi dan kewajiban kita untuk selalu memastikan kegiatan anti korupsi bisa menjaga bahwa potensi korupsi itu bisa kita hindari dalam organisasi kita. Berarti salah satu contoh seperti flyer yang kita share setiap bulan itu Bang ya, Bang Rudi sama Pak Jeffrey ya. Jadi itu salah satu contoh implementasi komitmen ya, anti korupsi dan juga sosialisasi kepada para pegawai agar ingat tuh untuk melaksanakan sistem Fornos ya dalam bekerja gitu ya. Bahkan kalau misalnya dipasang di status WA itu bisa dibaca seluruh Indonesia gitu ya, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternalnya gitu. Jadi itu menampilkan komitmen manajemen dalam implementasi sistem manajemen anti penyuapan untuk memberantas korupsi. Betul. Jadi memang contohnya dari top leader dulu ya, dari atasan, dari fakta integritas, tapi itu nggak terkecuali juga sampai dengan ke bawahnya ya Pak ya? Betul, jadi tadi kita memanfaatkan semua media dalam hal mensosialisasi, menyampaikan pesan ini, dan salah satu yang sekarang sering tadi flyer, ataupun juga kita punya WA group, dan juga informasi yang disampaikan secara internal, ini adalah untuk meyakinkan bahwa, dan selalu mereminder bahwa kita akan selalu menjaga berkomitmen untuk tidak bersinggungan dengan yang namanya korupsi tadi. Dan setelah top manajemen juga melakukan fakta integritas, tentu sampai ke bawah semuanya nanti juga akan pegawai PLN itu juga melakukan yang namanya fakta integritas. Ketika sudah ada senior leader atau yang memberi contoh berkomitmen, ya tentu ke bawahnya itu akan terkasket dan semuanya juga memiliki arah dan pandangan yang sama. Dan ketika seluruh pegawai melakukan komitmen, ya harapannya ini sudah bentuk antisipasi awal dalam mencegah terjadinya korupsi itu. Nah, kita pengen tanya nih ke Pak Rudi nih, kan yang melihat status tadi di media itu kan nggak cuma pegawai nih, ada orang lain ataupun eksternal ataupun kerabat. Nah, harapannya itu persepsi apa sih yang dibangun dari yang kita diminta untuk share ataupun yang udah dilakuin selama ini, apa sih persepsi yang diharapkan gitu? Iya. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu tadi ada yang nyolek rompi biru ya. Mungkin ini tugasnya. Ini rompi dari KPK gitu ya. Bukan rompi oranye Bang kan? Bukan. KPK untuk sebagai penyuluh anti korupsi gitu. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan sertifikat PAKSI namanya, sertifikat penyuluh anti korupsi, itu ada sertifikasinya, kita diberi rompi biru ini gitu. Yang tugasnya memang menyuluh gerakan anti korupsi ini ya, agar kita bisa mencegah terjadinya korupsi tentunya di Indonesia. Berarti nggak terkhusus PLN aja berarti tugas Bang Rudi ya? Iya, berarti tapi karena kita berada di lingkungan PLN, ya silakan disosialisasikan dulu di lingkungan internal setidaknya seperti itu ya sebelum keluar. Di PLN pun limited edition juga ya, cuma Bang Rudi ya? Atau ada? Karena itu sertifikasi ya, kemungkinan agak susah mendapatkannya, jadi masih terbatas. Yang kemarin kita kita usulkan, mungkin nanti akan ada usulan-usulan selanjutnya ya untuk penyuluh anti korupsi ini. Gitu. Menyambung lagi, melanjutkan untuk implementasi tadi ya, flyer anti penyuapan atau anti korupsi dari manajemen sebagai bentuk komitmen bahwa kita sudah menerapkan gerakan anti korupsi atau menerapkan implementasi sistem manajemen anti penyuapan ini, diharapkan bukan cuman internal yang membaca dan menerapkannya gitu kan. Dengan membaca dia mengerti bahwa manajemen ternyata sudah komit loh, kenapa kita enggak kan, seperti itu. Betul. Nah, diharapkan juga mengimplementasi gerakan anti korupsi ini dari implementasi sistem manajemen anti penyuapan yang sudah disosialisasikan ke seluruh pegawai gitu kan. Nah, untuk eksternal sendiri, misalkan itu dibaca gitu ya dan dipahamin oleh misalnya mitra kita, stakeholder kita, yaitu sebagai sosialisasi bahwa kita PLN UID Aceh ini sudah komit
untuk menerapkan anti korupsi sehingga bisa terimplementasi apalagi dalam proses bisnis pengadaan barang dan jasa. Kalau tadi yang membacanya misalnya mitra dan juga stakeholder lainnya dari pemerintahan atau dari manapun sehingga praktek korupsi itu nggak terjadi. Pingin kita seperti itu. Kalau misalnya kita lihat tadi udah tahu bahwa apa persepsi yang diharap dari yang kita menyebarkan flyer tadi ataupun kampanye tadi. Nah, ingin tanya nih ke Pak Jeffrey. Nah, manfaat tadi Bang Rudi udah nyinggung terkait sistem anti penyuapan ya, kalau lebih dikenalnya SMAP. Nah, manfaat apa sih yang kita dapatkan bagi perusahaan sendiri ataupun pribadi dengan penerapannya SMAP di PLN ini? Baik. Kita adalah sebuah organisasi perusahaan ya, di mana ketika kita sudah bisa menyampaikan kepada stakeholder kita bahwa kita sudah berkomitmen untuk anti korupsi, itu secara bisnis itu akan mempermudah proses bisnis, itu akan menguntungkan kemudahan dan tidak ada kesulitan dari stakeholder, misalnya mitra dengan PLN itu dalam berinteraksi, karena semuanya itu kan di bawah transparansi, kemudahan berusaha, dan semuanya itu sudah tersistem. Sistem manajemen anti penyuapan ini adalah tools yang kita manfaatkan untuk meyakinkan, memastikan bahwa perusahaan kita itu benar-benar sudah good corporate governance. Nah, dalam hal ini juga secara internal, ini juga bagi pegawainya sendiri itu sudah sebentuk antisipasi dari dari kegiatan-kegiatan yang berpotensi itu melakukan pelanggaran disiplin pegawai sendiri. Karena kita juga ada aturan kepegawaian. Nah, ketika kita sudah berkomitmen, fakta integritas, dan di PLN sendiri kita itu sudah dicanangkan bahwa ada yang namanya Fornos. Fornos itu adalah komitmen dari seluruh jajaran di PLN secara nasional bahwa kita yang pertama itu no bribery. No bribery, tidak menerima suap, tidak menerima transaksi dengan pihak eksternal. Yang kedua no gift. Dalam bentuk apapun yang sesuai dengan ketentuan seperti gratifikasi dan sebagainya, imbalan dan sebagainya, itu tidak boleh dilakukan. Yang ketiga itu no luxurious hospitality, pelayanan yang berlebihan ataupun juga mungkin dari pihak eksternal memberikan sesuatu yang lebih daripada yang wajar berhubungan dengan jabatan ataupun dengan kekuasaan kita. Nah, ini kita juga hindari itu. No bribe, no bribery, no luxury hospitality, no kickback dalam bentuk apapun, misalnya dalam bentuk voucher atau diskon pengembalian ataupun hal yang mendapatkan prioritas yang tidak lazim dari hal yang kita lakukan sebagai tanggung jawab kita. Nah, ini juga tidak diperkenalkan. Nah, komitmen Fornos ini yang setiap pegawai PLN khususnya di WD Aceh sudah menyatakan fakta integritasnya tersebut. Nah, inilah yang kita sampaikan ke eksternal juga sehingga mereka juga diyakinkan bahwa proses bisnis kita itu sangat transparan dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Nah, ini akan membuat kelancaran dalam berbisnis ataupun berinteraksi dengan PLN gitu. Ngomong-ngomong implementasi baik nih di PLN. Nah, pernah nggak Bang Dimas di PLN WD Aceh mungkin ya lebih tepatnya ada kasus gitu, kasus korupsi ataupun menerima gratifikasi dan sebagainya, ada pernah nggak terjadi gitu? Untuk ini ya, kita kan sudah ada gerakan melaporkan, mengkonfirmasi setiap pegawai itu ada nggak menerima atau menolak gratifikasi, penyuapan, atau terjadinya konflik kepentingan ke aplikasi kalau di PLN COS ya, Compliant Online System. Nah, dari laporan-laporan yang sudah ada dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ada beberapa gitu yang sudah ditindaklanjutin, tapi nggak banyak ya. Setahu saya masih 1 atau 2
dari laporannya ada. Karena apa? Karena laporan tentang fraud secara umum atau korupsi ini memang diam-diam gitu ya, senyap, tidak terbuka karena orang mungkin masih enggan ya untuk melapor karena takut nanti terjadi apa dengan kita yang melaporkan gitu ya. Padahal laporan itu sendiri memproteksi kita terhadap laporan-laporan next time-nya dari pihak-pihak eksternal yang nggak suka sama kita gitu kan, apakah kita itu menerima atau menolak. Jadi bagi Elektrizen nih, bagi teman-teman apalagi dari internal PLN, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan tindakan ya menerima atau menolak gratifikasi ke aplikasi COS setiap bulannya gitu. awal bulan, Tapi tidak boleh juga dia menerima saat ini laporkannya tidak boleh lebih dari 30 hari kerja gitu. betul, Agar terproteksi. Iya udah basi ya kalau orang bilangnya kalau sudah 30 hari kerja. Jadi sebelumnya boleh juga kalau sudah menerima atau menolak langsung dilaporkan juga boleh gitu ya. Jadi itu tidak banyak gitu. Ini pengen tahu juga nih Bang, Abang kan selaku pengawas, kita harapannya itu jadi budaya yang Fornos tadi itu diterapin di PLN kan. Tapi kan manusia ini tempatnya lupa. Iya, kita bukan nabi Bang. Kita bukan nabi boy ya. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Jadi dari Bang Rudi sendiri atau di PLN lah nih, gimana sih cara mengingatkan seluruh pegawainya atau setiap lapisannya itu bahwa memang kita lakukan anti korupsi atau SMAD ya tadi ya? Iya. Pertama sekali kita harus sosialisasi tentunya terkait dengan pemahaman apa itu sistem manajemen anti penyuapan yang kita tujuannya adalah tadi untuk mencegah terjadinya korupsi gitu kan. Itu kita harus sosialisasi per semesternya, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian setiap bulannya kita juga mengingatkan dari flyer ya komitmen manajemen tadi, atau mengingatkan konfirmasi terjadinya pelanggaran gratifikasi ke aplikasi COS. Banyak sekali tools-tools dalam hal mengingatkan tersebut ya. Termasuk juga implementasi SMAP di maturity level di kontrak manajemennya. Harus sudah terimplementasi gitu kan. Kita tuangkan ada targetnya nih. Teman-teman harus melaksanakan indikator-indikator maturity level itu agar tercapai target gitu. Sehingga dari maturity level itu teman-teman unit bahkan seluruh pegawai ya harus ingat gitu ya. Bahwa kita ada target maturity level SMAP itu untuk pemberantasan korupsi. Ada tambahan sedikit ya. Kini peran teknologi dan digitalisasi itu sangat penting saat ini, dan memanfaatkan teknologi juga sangat membantu untuk mengantisipasi terjadinya korupsi. Contoh begini, saat ini di PLN kita sudah mengimplementasi namanya pada saat proses pengadaan barang jasa, itu ada namanya e-procurement. E-procurement atau e-proc kita singkat adalah sebuah media yang memanfaatkan digitalisasi untuk proses lelang pengadaan barang dan jasa, mulai dari pengumuman, proses pendaftaran, proses lelang, dan sebagainya itu sangat transparan, dan ini memberikan keyakinan dan transparansi kepada siapapun pihak yang ingin terlibat. Itu tidak ada kepentingan atau konflik of interest dalam menentukan pemenangnya tadi. Itu contoh pertama. Kita juga di sisi lain di cara proses pembayaran kontrak, pembayaran pekerjaan itu sudah tidak manual lagi. Mulai dari apply untuk pengajuan berita acara pekerjaan selesai, apply permintaan pembayaran, semuanya itu sudah melalui aplikasi namanya VIP. VIP ini kita tidak perlu berinteraksi langsung dengan pihak mitra ataupun juga yang berkontrak dengan kita, tapi sudah melalui aplikasi itu sudah seluruh tahapan-tahapan itu bisa diperiksa, bisa dicek kembali validitasnya, sehingga di ujung, di hilirnya nanti itu proses pembayaran pun akan dilakukan via
transfer. Jadi tidak ada interaksi yang berkemungkinan itu bisa terjadinya fraud itu. Dan banyak sekali dengan pelanggan kita di PLN sekarang proses pembayaran listrik pun sudah sangat dimudahkan dengan aplikasi ataupun pembayaran online gitu. Nah, inilah hal-hal yang kita selalu tingkatkan potensi mengurangi resiko terjadinya korupsi dengan memanfaatkan teknologi gitu. Berarti memang dari Pak Jeffrey tadi dengan membangun sistem IT atau teknologi itu bisa meminimalisir atau memitigasi potensi yang korupsi tadi. Terus kalau misalnya dari aplikasi tadi itu Pak VIP itu apakah kita bisa tracking, maksudnya tahapan kita itu udah sampai tahap mana gitu Pak? Justru itu adalah bagian yang sangat penting di sisi PLN maupun dari sisi mitranya sendiri itu bisa melacak proses tahapan-tahapannya itu, sehingga apakah berkasnya sudah lengkap atau belum, berapa lama terproses, siapa yang menjadi tanggung jawab, itu juga akan terlihat. Dan ketika ini sama-sama kita pantau, tentu itu akan lebih meminimalisir terjadinya potensi-potensi kecurangan ataupun korupsi tadi. Nah, ini sangat bagus dan sangat transparan gitu. Berarti memang lebih terbuka lah ya. Sama kayak berarti kayak kita belanja di Shopee ataupun Tokopedia bisa kita tracking ya udah sampai mana ya. Terus mungkin setiap tahapnya ada SLA-nya ya Pak? Betul. Jadi ada batasannya. setiap tahapan itu masing-masing punya tanggung jawab. Ketika misalnya dalam proses verifikasi, verifikator pun diberi waktu untuk bisa memastikan bahwa yang diperiksa ini lengkap atau tidak. Itu ada waktunya. Sampai nanti tahap pembayaran, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membayar tagihan tersebut, itu semuanya terukur. Dan SLA ini yang mengikat kedua belah pihak tentunya untuk bisa memastikan bahwa proses ini berjalan dengan sesuai comply secara ketentuan gitu. Nah, dari pembahasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa peran digitalisasi tersebut juga sangat besar ya terhadap implementasi sistem manajemen anti penyuapan di PLN maupun perusahaan, gitu Bang. Nah, ada nggak tips dan trik bagaimana implementasi tersebut dapat berkelanjutan tuh Bang, dapat terus diterapkan bagi para pegawai dan juga perusahaan? Gimana? Bang Dimas mungkin atau Pak Jeffrey? Ayo Bang Dimas. Tipsnya ya atau triknya itu tetap top on the top ya, Turn of the top ya, yaitu tetap komitmen dari manajemen gitu ya, dimana manajemen juga sebagai role model, sehingga komitmen manajemen itu sangat berpengaruh untuk menjadi panutan bagi seluruh pegawai, sehingga kami harap manajemen tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku tentang penerapan sistem manajemen anti penyuapan di PLN. Nah, benar sekali Elektrizen bahwa sistem manajemen anti penyuapan adalah bentuk tanggung jawab maupun integritas dalam sebuah organisasi. Oke, integritas perusahaan nggak hanya diuji dari kebijakan yang dibuat, tapi kita juga harus berkomitmen terus-menerus untuk menggaungkan bahwa di PLN ini mendukung anti penyuapan. Mungkin ini podcast kita kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.